Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Amma ba'd. Hadirin dan hadirat jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana oleh Allah sampai pagi ini masih memberikan kesehatan, kesempatan dan umur panjang kepada kita semua, sehingga kita telah dapat kembali menghadiri tempat yang paling mulia di atas muka bumi ini, yaitu masjid, untuk mengerjakan sebuah perintah, yaitu salat subuh secara berjamaah. Selanjutnya, salat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan juga kepada keluarga dan sahabat-sahabat beliau semuanya. Hadirin dan hadirat jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Pada suatu hari datanglah seorang laki-laki kepada Rasulullah SAW, dan laki-laki tersebut hanya bertanya tentang amalan yang dapat memasukkan dia ke surga. Ini disebutkan dalam sebuah hadis yang datangnya dari Jabir bin Abdullah. Anna rajulan sa'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, ara'aita idza shallaitul maktubah wa sumtu Ramadan wa ahlaltul halala wa haramtul harama wa lam azid ala zalika syai'a a'adkhulul jannah. Qala na'am. Rawahu Muslim. Seorang laki-laki menemui Rasulullah SAW, dan laki-laki tersebut bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana pandangan engkau jika aku hanya mengerjakan sholat 5 waktu dan puasa Ramadan, dan aku menghalalkan apa yang dihalalkan di dalam agama, artinya dengan mengikuti, dan mengharamkan apa yang diharamkan dalam agama, yaitu dengan menjauhinya. A'adkhulul jannah, apakah aku dapat masuk surga dengan amalan tersebut? Walam azid ala zalika syai'a, dan aku tidak melakukan selain daripada yang telah aku sebutkan tadi, ya Rasulullah. Apa jawab Rasulullah? Nah, kamu masuk surga. Maka dari hadis tersebut dapat kita pahami
Jika sholatnya seseorang itu sholat maktubah, sholat sehari semalam 5 waktu sudah sempurna, dan dia tidak mengerjakan selain daripada sholat 5 waktu, cuma hanya itu, tapi sempurna. Dan tiap tahunnya dia berpuasa Ramadan, dan puasa Ramadan pun sempurna. Dan dalam muamalah kesehariannya dia benar-benar mengamalkan apa yang dihalalkan oleh Allah dan Rasul, dia ambil, yang diharamkan dia tinggalkan. Maka Rasulullah pastikan orang semacam ini masuk surga. Ternyata tiket masuk surga itu tidak sesulit yang kita bayangkan. Karena inilah Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang lain, kullu ummati yadkhulunal jannah. Ini kabar gembira sebenarnya. Apa kata Rasulullah? Semua umatku masuk surga. Ini kabar gembira. Dan perlu kita pahami, umat daripada Rasulullah SAW terbagi kepada dua. Ada umat ijabah, inilah yang dimaksudkan oleh beliau yang masuk surga. Ada umat dakwah, ini nggak masuk. Pengertiannya, yang dimaksud dengan umat dakwah, dakwahnya Rasulullah, ajarannya beliau telah sampai kepada dia, tapi dia tidak mau mentaatinya. Ini umat dakwah, seruannya, dakwahnya, perintah larangannya sudah sampai, tapi orang tersebut tidak mau mengindahkannya dengan mengamalkan setiap perintah dan meninggalkan semua larangan. Ini umat dakwah. Yang umat ijabah, dia sami'na wa ata'na, dia dengar dan taat. Inilah umat yang masuk surga. Namun demikian Rasulullah di hadis tadi mengatakan illa man aba, kecuali orang-orang yang enggan. Artinya dia nggak mau. Ada. Maka pada saat itu sahabat penasaran. Dikasih tiket untuk masuk surga, ada orang yang bilang saya nggak mau, saya nggak perlu. Kesannya seperti itu. Maka muncul pertanyaan dari para sahabat, man aba ya Rasulullah? Siapa yang nggak mau masuk surga? Ada orang yang nggak mau masuk surga? Rasulullah menjawab dengan sesimpel mungkin. Apa jawabannya beliau? Man ata'ani dakhalal jannah, singkat. Wa man asani faqad aba. Siapa saja yang taat kepada aku, karena siapa yang taat kepada Rasulullah, dia udah barang pasti taat kepada Allah. Karena Rasulullah diutus ke dunia ini untuk membawa umat ini taat kepada Allah. Maka siapa yang taat kepada Rasulullah, udah pasti orang itu taat kepada Allah, Sang Pencipta. Nah, di sini disebutkan, enggak disebutkan man ata Allah, enggak. Man ata'ani, barang siapa yang taat kepada aku, dakhalal jannah, orang itu masuk surga. Wa man asani, dan barang siapa yang bermaksiat kepada aku, faqad aba, maka orang itu sudah diberikan oleh Rasulullah tiket masuk surga, tapi dia nolak. Ada orang semacam itu banyak. Siapa saja mereka? Di antaranya orang yang tidak mengerjakan sholat 5 waktu. Ini orang-orang yang akan masuk surga. Dia lebih memilih masuk neraka, walaupun tidak tahu resikonya apa. Jadi orang yang tidak sholat 5 waktu, siapapun dia, tempatnya di neraka. Walaupun dia banyak kebaikan-kebaikan yang lain. Mungkin di bidang sosialnya dia oke. Muamalah kesehariannya sesama masyarakat juga bisa dibilang oke. Tapi hubungan antara dia dengan Allah terkait sehari semalam 5 waktu, dia tidak. Maka di dalam hadis tadi yang disebutkan pertama sekali
idza sholaitu maktubah, cuma hanya sholat 5. Kemudian di akhirnya dia menyebutkan walam azid ala zalika syai'a, artinya dia tidak mengerjakan selain sholat 5 waktu. Dan juga dia mengerjakan hanya puasa Ramadan, selain daripada puasa Ramadan dia tidak melakukannya. Baik puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Abiyad, adapun puasa apalah, termasuk puasa Arafah yang setahun sekali, dia tidak melakukannya. Tapi Rasulullah katakan masuk surga, karena sholat yang dia kerjakan tersebut makbul. Maka dari hadis tadi, yang perlu sekali, pertama sekali kita perbaiki adalah sholat. Karena apabila sholat yang kita lakukan hari ini sudah sempurna, maka amal ibadah yang lain pun akan sempurna insyaallah. Ini pun disebutkan oleh Rasulullah SAW, idza saluhat saluha sairu amalihi, wa idza fasadat fasada sairu amalihi. Sholat yang kita lakukan hari ini sudah sempurna, maka ibadah-ibadah yang lain akan mengikuti ibadah sholat, sempurna juga. Puasa akan jadi sempurna dengan sempurnanya sholat. Namun apabila sholat yang kita lakukan hari ini belum sampai kepada maqam kesempurnaan, maka ibadah yang lain pun tidak akan pernah kita dapatkan sempurna. Ini standar yang digunakan oleh Rasulullah SAW supaya amalan-amalan selain sholat kita mendapatkan sebagai amalan yang sempurna dengan kita memperbaiki sholat di setiap kali kita mengerjakan sholat. Sidang jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah. Kemudian di dalam hadis tadi Rasulullah SAW juga menyebutkan tentang puasa. Artinya dengan amal ibadah puasa yang dilakukan oleh seorang hamba, jika puasanya sempurna, maka amalan tersebut dapat mengantarkan sahibnya untuk masuk surga. Maka dalam hal ini perlu juga kita menjaga puasa yang kita lakukan sampai di bulan ini sampai selesai. Jangan hanya sekedar kita mampu menahan imsak daripada makan dan minum, namun imsak daripada segala macam bentuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu bentuk ketaatan kita kepada Rasulullah SAW. Itu pun marilah kita jaga bersama, sehingga ibadah yang kita lakukan baik di bulan Ramadan adapun di bulan-bulan setelah Ramadan, baik itu sholat adapun ibadah-ibadah yang lainnya, makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan kita menjaga sholat, menjaga puasa Ramadan, kemudian mengamalkan apa saja yang dilarang dalam agama, kemudian apa saja yang diperintahkan dalam agama, maka dengan itu kita dapat dipastikan sebagai hamba-hamba yang beruntung dunia dan akhirat kelak. Subhanakallahumma wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.